Berarti ini menunjukkan segala sesuatu yang mengerikan tatkala manusia nanti kemudian berdiri di padang mahsyar. Sekalipun nanti kalau panjenengan kemudian bertanya seberapakah lamanya berdiri manusia kemudian di padang mahsyar, ini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang menyebutkan 300 tahun, ada yang menyebutkan 40 tahun, ada yang menyebutkan 50.000 tahun. Tapi yang paling banyak kemudian diikuti pendapat yang menyebutkan 50.000 tahun. Panjenengan berdiri di padang mahsyar, tidak bisa berbicara sama sekali, menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian nanti ada pengadilan Allah Subhanahu wa taala, berdirinya itu sampai makan waktu 50.000 tahun dengan posisi itu tenggelam oleh air keringatnya masing-masing. Ada yang sebatas patah kaki, ada yang sebatas kemudian itu betis, ada yang sebatas kemudian pinggang, dan bahkan ada yang tenggelam sampai kemudian betul-betul tenggelam. Bayangkan saja, sampai makan waktu 50.000 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Waqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an. Ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah, dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala salam dan juga salawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semuanya berharap hanya kepada Allah, semoga Allah melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan istiqomahan untuk mengikuti risalah Islam di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Masih di surat yaitu Al-Mutaffifin pada ayat yang nomor 6. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin pada ayat yang nomor 6. Yauma yakumun nasu lirabbil alamin. Yauma, pada hari, yakumu akan berdiri siapa, an-nasu itu manusia, lirabbil alamin, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki alam semesta. Maksudnya adalah yakumuna, yaitu mereka manusia nanti akan berdiri dalam keadaan hufatan, yaitu tidak beralas kaki, kemudian juga tidak menggunakan pakaian dan juga tidak bersunat, yaitu di mauqif, tempat pemberhentian manusia atau padang mahsyar yang penuh dengan kesulitan, penuh dengan kesempitan. Maka sungguh amat binasa atau akan menjadi susah bertambah susah itu orang-orang yang berdosa. Nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelimuti mereka, dan sungguh tidak ada satupun manusia yang mampu atau akan kuat menahan pada hari itu. Ini maksud dari kalimat yauma yakumun nasu lirabbil alamin. Kemarin insya Allah sampai itu. Sekarang hadisnya. Qala Imam Malik, berkata Imam Malik, sampai hadis Imam Malik. Berkata Imam Malik dengan Nafi dari Ibnu Imran, dari Ibnu Umar maksudnya. Ana Nabi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Yauma yakumun nasu lirabbil alamin. Maka pada hari tatkala manusia nanti akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hatta yuhibba ahaduhum, sehingga nanti manusia akan tenggelam, salah satu di antara mereka manusia akan tenggelam. Firashihi illa angsafi udunihi, yaitu oleh air keringatnya sampai tenggelam, yaitu pada pertengahan telinganya. Kalau menurut hadis yang pertama dari pembahasan ayat nomor yaitu 5 pada surat Al-Mutaffifin, hadis diriwayatkan oleh Imam Malik, nanti pada hari itu manusia akan tenggelam oleh air keringatnya. Di antara manusia nanti ada yang tenggelam oleh air keringatnya itu sampai pertengahan telinganya. Berarti sampai ke sini ya. Kalau berarti sampai di sini tenggelam oleh air keringatnya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh yaitu rawahu juga meriwayatkan pula Al-Bukhari. Bukhari juga meriwayatkan hadis ini dari hadis Malik Abdullah bin Aun, keduanya dari Nafi, dan juga riwayat Muslim dengan 2 jalur. Wakadzalika, dan juga meriwayatkan pula Sholih Sabit, kemudian Sabit bin Kaisan, Ayub bin Yahya, Abdullah bin Ubaidillah, dan juga Ibnu Umar. Keduanya adalah anaknya Umar bin Khattab. Muhammad ibnu Ishaq dari Nafi dari Ibnu Umar. Hadis ini disebutkan di dalam Muslim. Nomor hadisnya 2872. Kalau sampean kemudian melihat hadis ini, maka nanti tatkala manusia kemudian maksud dari kalimat nanti manusia berdiri di hadapan Allah, ini maksudnya adalah setelah manusia dibangkitkan dari alam barzakh, dia kemudian digiring menuju ke padang mahsyar. Nanti kemudian sampai di padang mahsyar, mereka kemudian dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, sampai kemudian tidak dalam keadaan bersunat. Dan kemudian mereka tenggelam oleh air keringatnya, sampai kemudian yaitu batasan, yaitu pertengahan telinga. Kalau menurut hadis ini. Sementara kalau di kitab yang lain, ini kalau menurut kitab yang lain, yaitu riwayatnya dari Abu Sa'id Al-Hudri. Abu Sa'id Al-Hudri di kitab yang lain. Tatkala kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah pernah bersabda kepada yaitu Abu Sa'id Al-Hudri, "Innakum tusyaruna rijalan wa rukbana." Kalian semuanya nanti manusia akan dikumpulkan pada padang mahsyar. Nanti kemudian digiring untuk menuju ke sana. Ada yang dalam keadaan berjalan kaki, ada yang dalam keadaan yaitu berjalan dengan berkendaraan. Nanti ada pula yang diseret atau digiring, yaitu berjalan atas wajah-wajah mereka. Berarti golongan manusia tatkala kemudian digiring menuju padang mahsyar dari yaumul ba'ts atau dari hari berbangkit dari alam barzakh, manusia 3 keadaan menurut hadis ini. Ada yang berjalannya dengan berjalan kaki, ada yang naik kendaraan, kemudian ada yang kemudian berjalan atas wajah-wajah mereka. Mendengar seperti itu, qala Abu Sa'id Al-Hudri, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yusyaru al-kafir ala wajhi yaumil qiyamah?" Bagaimana wahai Rasulullah? Bagaimana kemudian mereka kemudian digiring yaitu orang-orang kafir atas wajah-wajah mereka? Itu pada hari itu, yaitu pada hari kiamat. Lantas bagaimana mungkin wahai Rasulullah mereka orang kafir itu berjalan atas wajah-wajah mereka? Lantas kemudian qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa alladhi amsyahu ala rijlihi?" Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa menjadikan kita semuanya berjalan di atas kaki kita semuanya, di atas permukaan bumi ini. Dan Allah Maha Kuasa untuk menjalankan manusia, dia bisa berjalan dengan kedua kakinya. Dan Allah juga berkuasa menjadikan manusia atas perbuatan dosa yang ia lakukan, yaitu berjalan nanti atas wajah-wajah mereka. Berarti nanti ada sekelompok manusia menuju padang mahsyar, mereka berjalan atas wajah-wajah mereka berdasarkan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, nomornya 6042, kalau di Muslim 5020. Kalau panjenengan ingin melihat hadis tersebut. Naudzubillah summa naudzu.
billah. Dan sekarang hadis yang kedua. Hadis yang kedua, lafadznya dari Imam Ahmad. Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Yazid. Ahbarona telah menyebutkan kepada kami Ibnu Ishaq. Dari Nafi, dari Ibnu Umar. Berarti dari Abdullah bin Umar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Aku, kata Abdullah bin Umar, pernah mendengar Rasulullah bersabda, yaitu tatkala Rasulullah membaca firman Allah, yauma yakumun nas di rabbil alamin. Nanti pada hari tatkala manusia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki alam semesta. La dhammati rahmani azza wa jalla yaumal qiyamah. Hatta innal gharaqa la yuljimu rijal illa angsofi udunihim. Itu sesungguhnya nanti ada seorang laki-laki yang betul-betul ia tenggelam oleh air keringatnya sampai batas pertengahan telinga-telinga mereka. Hadis yang kedua menyebutkan pula sesungguhnya nanti ada yang kemudian tenggelam sampai batas tengah telinga mereka. Berarti sampai di sini ya. Naudzubillahi min dzalik. Berarti ada segolongan manusia yang nanti betul-betul tenggelam sampai kemudian batasannya tengah telinga oleh air keringatnya masing-masing. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini berdasarkan hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga, hadis yang lain. Qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, hadatsana telah menyebutkan kepada kami Ibrahim bin Ishaq. Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Ibnul Mubarak dari Abdurrahman bin Yazid bin Jabir. Telah menyebutkan kepadaku Sulaim bin Amir. Telah menyebutkan kepadaku Mikdad. Maksudnya adalah Ibnu Aswad Al-Kindi. Qala, berkata Ibnu Aswad Al-Kindi. Berkata Ibnu Aswad Al-Kindi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana yaumul qiyamah, apabila nanti hari kiamat tiba, udniyat asyamsu minal ghibab, nanti matahari didekatkan dengan jarak, yaitu didekatkan kepada hamba. Menurut di sini, apabila hari kiamat tiba, nanti matahari didekatkan kepada hamba. Hatta takunu kiddamil au milaini. Sampai kemudian dekatnya itu sejauh 1 mil atau 2 mil. Kalau menurut di sini berarti matahari didekatkan kepada manusia yang ada di padang mahsyar, berarti sejauh 1 mil atau 2 mil. 1 mil berarti kan memang dia. Oh, selisih ya. Kita bayangkan saja matahari yang sejauh 500 tahun perjalanan. Kayak matahari kan di langit dunia. Jarak antara bumi yang kita pijak kemudian sampai ke matahari itu kan jauhnya 500 tahun perjalanan. Bayangkan kalau seandainya matahari kemudian didekatkan dengan jarak 1 tombak atau 1 mil atau 2 mil. Padahal kalau seandainya matahari yang kemudian ada di jantung langit sampai kepada bumi kita, kemudian sinarnya itu bisa bermanfaat, tidak membahayakan manusia. Karena Allah juga menciptakan lapisan ozon. Kalau panjenengan dulu yang pernah menginjak yaitu bangku di sekolahan, kita kan pernah kemudian mendapat pelajaran dulu di pelajaran IPA. Kayak matahari nek tekan mengbumi, tidak secara langsung kemudian serta-merta sinarnya itu mengenai bumi, tapi terkena oleh yaitu lapisan ozon terlebih dahulu. Karena kalau seandainya tidak ada lapisan ozon, maka bumi yang kita pijak nanti kemudian akan terbakar. Bayangkan kalau suatu saat kelak, pada hari kiamat matahari itu didekatkan dengan jarak 1 mil atau 2 mil dalam hadis ini. Sehingga tatkala kemudian didekatkan jarak 1 mil atau 2 mil, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata Rasulullah, fatushiruhum asyamsu, sehingga kemudian nanti matahari akan memanggang mereka. Nanti matahari akan memanggang mereka. Syekh Utsaimin berkata kalau dalam kitab yang lain,
pada hari itu manusia kekuatannya berbeda dibandingkan tatkala kemudian hari ini. Kalau menurut Syekh Utsaimin, pada hari itu manusia memiliki kekuatan yang berbeda. Bahkan sampai bisa menahan matahari kemudian dengan jarak 1 mil, itu manusia tidak binasa. Karena pada saat itu Allah memberi kekuatan pada manusia, sehingga dia bisa bertahan hidup tatkala kemudian matahari didekatkan dengan jarak 1 mil atau 2 mil. Tetapi sampai matahari kemudian memanggang mereka, wayakununa, sehingga mereka manusia fil ngaraki kaqadri amalihim, nanti dengan air keringat yang dikeluarkan oleh tubuhnya ini sesuai dengan kadar amalan perbuatan mereka dulu di dalam kehidupan dunia. Jadi nanti sangat bergantung air keringat yang keluar dari tubuhnya, dari jasadnya, sangat bergantung dengan amalan-amalan yang selama ini kemudian kita berbuat di dalam kehidupan dunia. Minhum, ada di antara mereka, mayakhuduhu ilang akibaihi, ada di antara mereka yang nanti tenggelam sampai kedua mata kaki. Berarti ada yang tenggelam sampai kedua mata kaki. Wa minhum, dan ada di antara mereka yang tenggelam pula illa rukbataihi, sampai kedua lutut. Berarti ada yang sampai kedua mata kaki, ada yang sampai lutut. Wa minhum mayaghuduhu illa haqwaihi, dan juga ada yang tenggelam sampai pinggang-pinggang mereka. Berarti ana sing tekan pinggang. Wa minhum mayujimu iljama, akan tetapi ada di antara mereka yang memang betul-betul tenggelam oleh air keringatnya. Kalau di dalam hadis ini menyebutkan beberapa hal. Ada yang tenggelam sampai mata kaki, ada yang tenggelam sampai betis, ada yang tenggelam sampai pinggang, tetapi ada yang tenggelam betul-betul tenggelam oleh air keringatnya masing-masing, bergantung atau sesuai dengan amalan perbuatannya mereka berbuat. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim dari Hakim bin Musa, dari Yahya bin Hamzah, dari Tirmidzi, dari Syuaib, dari Ibnu Mubarak, keduanya melalui jalur sahabat Rasulullah yaitu Ibnu Jabir dengan sanad yang sama, dengan lafaz yang sama. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad juz 3 dan kemudian nomor hadisnya 6. Dan riwayat Muslim 2864 dan Sunan Tirmidzi 2421. Kalau kita ingin melihat hadisnya, berarti ini menunjukkan segala sesuatu yang mengerikan tatkala manusia nanti kemudian berdiri di padang mahsyar. Sekalipun nanti kalau panjenengan kemudian bertanya seberapakah lamanya berdiri manusia kemudian di padang mahsyar, ini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang menyebutkan 300 tahun, ada yang menyebutkan 40 tahun, ada yang menyebutkan 50.000 tahun. Tapi yang paling banyak kemudian diikuti pendapat yang menyebutkan 50.000 tahun. Panjenengan berdiri di padang mahsyar, tidak bisa berbicara sama sekali, menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian nanti kemudian ada pengadilan Allah Subhanahu wa taala, berdirinya itu sampai makan waktu 50.000 tahun dengan posisi itu tenggelam oleh air keringatnya masing-masing. Ada yang sebatas mata kaki, ada yang sebatas kemudian itu betis, ada yang sebatas kemudian pinggang, dan bahkan ada yang tenggelam sampai kemudian betul-betul tenggelam. Bayangkan saja, sampai makan waktu 50.000 tahun. Uripe dewek mung swidak tahun. Gue ngatek tuh 50.000 tahun. Diam, tidak, nanti ada penjelasannya itu. Ada penjelasan. Diam.